Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One Sindo News TV dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Arief. Pak Arief, ini menurut data bawang putih Bonggol naik 34,6%, cabai merah keriting 33,5%, gula 21,8%, beras premium 17%, daging ayam juga naik, telur ayam ras naik. Ini semua naik menjelang Ramadan. Kira-kira ini kenapa naik sedemikian tingginya? Ya, jadi kita punya dua produk. Yang pertama kalau ada produk yang sufficient, ya, cukup diproduksi dalam negeri. Satu lagi ada produk yang diproduksi di luar negeri. Ya. Kemudian karakteristik produk juga berbeda-beda. Ya. Satu-satu ya. Kalau kita bicara bawang putih itu ya kita kebutuhan nasional kurang lebih 650.000 ton. Produksi kita mungkin sekitar 30.000 ton. Ya, jadi murni ya. Banyak pengadaan dari luar negeri. Ini bawang putih. Pada saat harga bawang putih di atas $1.000 per metric ton, kadang-kadang ada 1.100, ya 1.150, ya tinggal dikalikan aja. Kenapa naik ya? Karena memang satu, ya ini tergantung dari impor. Dua, currency. Ya. Kalau tahun lalu currency-nya misalnya 15.000, hari ini 15.700, naik nggak? Pasti naik gitu ya. Sehingga memang untuk produk-produk yang masih insufficient, ya, itu memang kita sangat lemah ya dalam mengatur ini. Paling kita boleh tahan, bisa tahan, kita import, kita masukin cold storage 3 bulan. Karena dia akan susut kan, 2%, 2%, akan susut. Ya, itu juga susut akan dikompensate ke harga juga kan. Nah, jadi untuk produk seperti itu demikian adanya. Ya, kemudian itu udah nggak bisa dikendalikan dari dalam negeri ya? Ya kalau ya itulah kalau kita sebagai net importer ya itu kondisinya. Ya. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya. Kemudian daging juga sama. Ya. Daging itu kita juga importasi. Ya. Kemudian kalau kita bicara produk yang lain ya seperti hortikultur, naik turun itu memang tergantung cuaca juga dan produksi. Ya, tapi sebelum ke situ kalau tadi bicara daging, daging ini kan memang importasi ya dari Australia ya. Salah satunya. Baik. Itu mereka yang para pedagang daging sapi yang importir. Mereka sudah kekurangan stok daging saat ini. Iya. Nah, ini bagaimana menangani supaya jangan sampai mendadak meloncat nih. Walaupun sekarang memang kalau dicatat hanya masih minus 0,2 ya untuk harga daging. Ini untuk menjaganya kira-kira seperti apa ya? Ya, daging itu kan ada macam-macam ya. Yang pertama kita mau sebut hot meat ya. Hot meat itu berarti live cattle ya, yang kita potong ya, kemudian masuk ke pasar. Ini very traditional. Ini biasanya sapinya 2 ya. Yang satu sapinya tuh sapi memang lokal. Yang satu lagi sapinya impor tapi fattening. Nah, fattening selama 3 bulan ya. Diimpor dengan berat sekitar 350-400 ya. Kemudian nanti berat 600, 700 atau di atas itu baru slaughter. Kemudian yang ketiga itu namanya frozen meat. Ya. Kalau frozen meat itu biasanya meat boxes ya. Itu kalau ngorder dari luar negeri itu sudah bisa tuh bagian yang mana gitu ya. Fore quarter atau hind quarter ya. Kemudian udah per part, mau chuck, blade apa mereka punya. Nah, untuk produk-produk yang frozen, sebenarnya kita bisa keep bisa lebih dari 6 bulan, bisa setahun. Ya. Tapi sekali lagi, kan ada biaya simpan, kurang lebih 300 sampai 800 rupiah tuh 1 bulan. Ya, sehingga importasi itu memang dilakukan biasanya dekat-dekat ya, jelang-jelang stok itu move gitu ya. Jadi misalnya kalau daging kerbau, stok itu sudah sekitar tinggal 10-15 ribu ton, itu baru dilakukan importasi. Jadi teman-teman pengusaha ini tidak melakukan importasi serta-merta langsung kebutuhan 1 tahun nih, Mas Devi. Jadi berdasarkan kebutuhan. Ya. Kemudian khusus jelang Lebaran, ya, memang kita melakukan importasi itu sama tadi.
ada live cattle, ya, yang itu perlu fattening dulu, kemudian daging chil tadi dan frozen. Nah, nanti diberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Yang paling murah itu ya daging kerbau frozen, ya, importasi dari India. Ya, biasanya saudara-saudara kita di Jawa Barat, kemudian di Sumatera senang tuh buat rendang, gitu ya. Kemudian ada daging sapi frozen juga ada, yang satu daging chil juga ada, satu lagi yang hot meat tadi. Ya, jadi kita kasih masyarakat itu memilih ya. Kalau yang harganya 90 ribuan ya itu daging kerbau, yang harganya 100, 110 itu daging Brazil. Kalau yang harganya di atas 120 biasanya local production ya, yang fattening tadi. Biasanya harganya lebih tinggi, bisa jadi sekitar 140. Jadi kembali dilepas ke pasar ini bebas mau milih yang mana silakan milih begitu. Yang mana, betul. Tapi untuk ketersediaannya harus ada. Harus ada. Tapi sejauh ini bagaimana? So far oke. So far oke. Bahkan ketika para importir ini bilang mereka sudah terbatas, ada ya dari kita kan punya neraca komoditas. Neraca komoditas itu setiap 3 bulan sekali kan kita hitung sama-sama. Nah, kemarin kenapa agak diturunkan? Jadi dalam rakortas yang terakhir itu perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa importir-importir yang mendapatkan izin, ya, misalnya izinnya 100, ya, implementasinya cuma 10-20%. Itu akan mengganggu stok kita, ya, realisasi impor. Sehingga dalam rapat koordinasi terbatas, ya, sebelumnya ada rakornis dari kementerian lembaga di eselon 1, kemudian naik ke tingkat menteri, itu memang harus dipotong, ya, karena ketersediaannya cukup. Ini apa namanya, kuota importnya mereka harus dipotong. Iya. Buat apa diberikan kuota import, kemudian karena memang kebutuhan dalam negeri sudah cukup. Ya, ada yang cukup, ada yang nggak cukup ya. Maksudnya begini, ada importir tertentu karena ada persyaratan-persyaratan hanya boleh mengimport oval, ya. Oval itu jeroan gitu ya. Itu 10% dari kapasitas. Dia ambil 10%-nya aja. Yang 90%-nya nggak ngimport. Nah, yang untuk importir-importir yang seperti ini ya kita mau tertibkan. Tapi untuk importir-importir yang deliver, ya, itu ya kita pertimbangkan. Nah, untuk sementara 145 ribu ton daging sapi dirilis. Nanti bulan Maret ini kita siapkan lagi. Ya, apabila memang perlu ditambahkan, kita tambahkan. Tapi yang jelas hari ini Mas Dev kalau jalan-jalan, ya masih adalah daging sapi, daging kerbau, ada semua kok. Ya. Jadi cuma yang kita mau waspadai adalah kalau ternyata itu tidak ada stoknya, begitu kan mendadak bisa naik begitu. Iya. Tapi ini pemerintah udah menjamin bahwa sudah, ini ada ya, semuanya ada ya. Kita kan punya ending balance tahun 2023. Kemudian kita jadikan beginning balance 2000. Udah kayak orang perbankan aja nih tukang ayam, tukang daging. Ini jadi balance kita. Kemudian setelah itu produksi dalam negeri berapa, ya, importasi yang masuk berapa, konsumsi berapa, itu dihitung. Jadi Badan Pangan itu tugasnya merumuskan itu. Ya, tentunya bersama kementerian lembaga lain. Kalau produksi itu ada di Kementerian Teknis. Ya. Sama tadi ya, ini bicara daging, nanti digula dengan karakteristik yang berbeda. Hortikultur atau bagaimana? Ya, hortikultur juga sama. Kemudian poultry business juga itu. Jadi semua ini punya treatment yang berbeda-beda. Jadi kompleksitas Badan Pangan Nasional itu seru itu. Iya seru. Iya. Nah, tapi untuk yang kayak seperti ayam itu tersedia cukup ya? Iya, ini ayam lain lagi nih. Oh, gimana lagi tuh? Ayam hari ini itu adalah akibat dari 2 tahun lalu. Wah, ini boleh tolong dijelasin. Jadi apa yang terjadi hari ini, ya, itu adalah impact daripada planning kita 2 tahun lalu. Proses mulai dari GPS, ya, grandparent stock, kemudian menjadi parent stock, kemudian sampai dengan DOC, ya. Setelah itu disiapkan menjadi siap karkas, ya. Itu prosesnya 2 tahun. Dan kita tidak boleh salah dalam menghitung. Kalau terlalu banyak akan menjatuhkan harga di tingkat petani, peternak. Kalau terlalu sedikit akan menaikkan harga. Nah, sejak ada Badan Pangan, kita sekarang memberikan masukan. Kalau mau banyak, silakan banyak nggak apa-apa. Ya. Tetapi cold storage-nya disiapin. Ya, pada saat harga jatuh, kita beli, kita simpan sebagai cadangan pangan. Oke. Oke.
Kemudian pada saat Tapi belinya di harga yang baik supaya petani baik, juga oke. bagus, jangan kita tekan. bagus lah kalau begitu kan. Oh, kita harus sama Iya, petani peternak. Iya, iya, iya. Karena kesejahteraan petani peternak itu berbanding lurus dengan produksi. Nah, ongkos produksinya itu berarti ini didukung ya oleh pemerintah. Seperti apa skemanya itu? Jadi, kalau kita produksinya lebih bagus, lebih banyak, harga pakannya baik, ya berarti cost per unitnya akan rendah. Tapi harganya tetap baik. Semakin kita bagus ya, cost production-nya itu, ya, cost of production-nya itu bagus, maka ini gap ini yang menjadi profit tambahan untuk peternak. Karena dia efisien, pakannya bagus, Meningkatkan ya. margin ya. Meningkatkan margin. Kita jangan karena mereka efisien kemudian kita turunkan lagi harganya, jangan. Karena kecenderungan kita di daerah konsumen seperti Jakarta, pengennya harga murah terus. Padahal kalau parkir 50.000, beli ayam 40.000 komplain. Nah, enggak, ini mesti kita mesti balance juga. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran waktu saya memberikan unlock ini mungkin kadang-kadang ada pemirsa atau netizen itu suka salah mengcapture gitu. Maksud saya membandingkan itu sebenarnya kalau untuk ayam yang 2 tahun prosesnya, peternak demikian keras kerjanya, dihargai wajar lah 35.000, 37.000 itu maksudnya masih oke gitu ya. Dan itu kan ada cost of production di situ ya. Ada biaya-biaya, ada overhead cost ya. Itu kan banyak yang nggak paham. Itu sebenarnya mesti dijelaskan juga ya. Tapi tidak boleh terlalu tinggi juga, karena kalau terlalu tinggi juga maka daya beli masyarakat ya itu akan turun juga kan. Kita nggak bisa paksa, kecuali ya kalau kita udah bisa menaikkan pendapatan masyarakat yang lebih dari 270 juta ini. Jadi keseimbangan, Pak Presiden selalu bilang keseimbangan antara harga di produsen dan konsumen itu ini harus sama-sama kita jaga. Oke, sejauh ini yang terakhir ya, subsidi yang diberikan pemerintah kepada mungkin untuk persediaan pupuk dan juga misalnya pakan seperti itu ya. Iya. Itu seperti apa sih sejauh ini? Ya, lain pupuk, lain pakan, ya, ini lain makanya, transport, lain bantuan pangan. Ini punya kegiatan sendiri nih. Jadi misalnya gini, pupuk kita dulu ya subsidi itu untuk 9,5 juta ton. Tahun 2024 ini itu 4,7 juta ton. Kemudian kemarin kita review dengan Pak Presiden. Gitu ya. Pak Presiden menyampaikan bahwa ya kalau pupuknya turun, otomatis produksinya akan turun. Kalau luasan sawahnya 7,4, kemudian berkurang, ya pasti produksi akan turun. Kecuali intensifikasi. Intensifikasi itu gini, rata-rata produksi beras nasional 5,25 ton per hektar. Ya, apabila benihnya bagus, pupuknya bagus, airnya benar, ya, penyuluhnya ada, ya, waktu kita nanam pas perlu pupuk, pupuknya ada, itu produktivitas akan tinggi. Nah, kalau itu ditingkatkan sampai ke 6 ton per hektar aja, ya, itu akan lebih baik buat kita semua. Tahu nggak buat petani untungnya apa? Ya, cost per unitnya akan lebih rendah. Dengan cost per unit lebih rendah, maka tadi marginnya akan lebih tinggi. Nah, ini yang harus dikerjakan kita semua. Ya, menjaga. Tapi itu sudah harus dikerjakan. Jadi begitu Pak Presiden mengetahui bahwa pupuk itu dari 9,5, 4, 5, 6 tahun lalu menjadi 4,7, ya beliau langsung aware, beliau perintahkan langsung, Bu Menteri Keuangan tolong disupport dengan 14 triliun untuk backup pupuk. Nah, itu raw-nya dari materialnya dari mana? Dari Pupuk Indonesia Holding Company kan materialnya ya. Kemudian perintah, karena di situ ada Pak Erik, Menteri BUMN, Pak Presiden perintahkan langsung, Pak Menteri BUMN, tolong disampaikan kepada Dirut Pupuk Indonesia Holding Company, supaya memberikan diskon pupuk di saat pupuk hari ini sulit. Jadi pemerintah itu mendetailkan. Saya cerita tadi, kenapa saya harus cerita begini? Saya mau sampaikan bahwa suasana meeting-meeting kami tiap minggu ya, Pak Presiden kita itu sangat detail. Sampai ngurusin pupuk, sampai diskon pupuk, ya. Karena beliau itu selalu menyampaikan gini kepada tim di pangan, terutama di Badan Pangan. Jadi kita jangan bicara makro, ya, bukan hanya mikro, makro, mikro, detailkan lagi.
Jadi nanti kalau lihat handphone saya, karena kemarin kita ngelihat stok di modern market itu terbatas, ya, saya ditugaskan beliau untuk ngisi itu semua. Saya detailkan satu-satu tuh per toko, ya. Padahal itu kalau dipikir ya, Kepala Badan Pangan tuh nggak sampai ke situ. Tapi karena memang nyatanya ada beberapa tempat itu kosong, ya kita harus akui ya kalau kosong gitu. Tapi setelah itu kita harus apa gitu. Saya detailkan tuh, PO satu toko ya, satu DC, cover 40 toko itu perlunya berapa, harus dikirim apa, berapa banyak. 3 hari PO dari toko itu expired, ini mesti tahu gitu. Itulah retail bisnis. Dan hari ini kalau Mas David jarang keliling-keliling ya ke modern market ya, itu beras SPHP sekarang banyak di minimarket, di supermarket. Sementara untuk cover, jadi sambil menunggu panen yang yang benar-benar di atas 2,5 juta ton setara beras setiap bulannya. Jadi pemerintah ready punya stok, gitu. Baik, Ya. itu jadi kabar baik buat semua masyarakat Indonesia tentunya ya. Iya. Karena itu yang kita tunggu-tunggu supaya tetap terjaga pangannya. Pak Arief, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sama-sama, One on One dan terima sukses untuk semua yang tadi juga sudah direncanakan untuk dibuat apa namanya tadi lu? Ekosistemnya itu ya. Di bidang pangan. Di bidang pangan. Baik. Sukses untuk Anda juga. Terima kasih, sukses. Terima kasih, salam sehat. Demikian pemirsa, saya David Silawi pamit. Sampai jumpa di One on One berikutnya. Selamat malam.